jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa banyak saat ini orang-orang yang salah dalam memilih teman dan salah dalam memilih lawan. Orang-orang yang seharusnya dijadikan sebagai teman justru banyak dimusuhi. Orang-orang yang seharusnya dijadikan sebagai lawan justru saat ini banyak yang dirangkuli. Banyak di antara manusia yang pada akhirnya salah kaprah dalam al-wala wal bara. Dia membenci orang-orang yang tidak sepantasnya untuk dibenci. Dia mencinta orang-orang yang tidak sepantasnya untuk dicinta. Sebagaimana apa yang dulu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak, hai Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang membenci Rasulullah? Abu Lahab. Siapa orang-orang yang membenci Rasulullah? Abu Jahal. Siapa orang-orang yang membenci Rasulullah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa orang-orang yang membenci Rasulullah? Mereka adalah orang-orang kafir yang dahulu hidup sezaman dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia kesehariannya senantiasa menghalang-halangi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah sampai saat ini ayat itu berlaku? Jelas. Para mufassirin, khususnya para mufassir kontemporer, menyampaikan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi Allah Muhammad membenci pula para pewarisnya. Siapa para pewaris Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang memperjuangkan Islam, mereka adalah para pewaris daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak mewarisi dinar, Nabi tidak mewarisi dirham, Nabi tidak mewarisi uang kepada umatnya, akan tetapi Nabi hanya mewarisi ilmu kepada mereka, mewariskan Al-Quran, mewariskan ajaran-ajaran, mewariskan syariat-syariat kepada umatnya. Sehingga siapapun di antara umatnya yang ia memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan As-Sunnah, memperjuangkan syariat, maka pada hakikatnya ia adalah pewaris Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa di antara kita yang membenci mereka, maka pada hakikatnya sama saja kita membenci Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal muslimun al mu'minuna rahimakumullah, hati-hati jangan sampai kita benci kepada para aktivis Islam. Kita memandang aktivis Islam sebagai orang radikal. Kita memandang aktivis Islam sebagai garis keras. Kita memandang aktivis Islam sebagai orang-orang ekstremis. Demi Allah, ini pandangan-pandangan yang picik yang dahulu pernah terjadi pula pada diri Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang kafir lainnya di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kalian membenci para aktivis Islam. Ketika kalian melihat aktivis Islam, mereka sedang melakukan aksi, khususnya saat ini aksi Palestina di mana-mana. Mereka meneriakkan tegakkan Islam, tegakkan kepemimpinan Islam, tegakkan syariah, tegakkan khilafah. Maka janganlah kita kemudian benci kepada mereka. Oh Ustaz, kenapa harus meneriakkan khilafah? Bukankah itu merupakan ajaran HTI? Bukankah itu merupakan ajaran Hizbut Tahrir? Bukan. Itu merupakan ajaran para ulama yang dijelaskan oleh para imam madhab di dalam kitab-kitab mereka, termasuk diantaranya lah Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau menyampaikan ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin idza tasa'darul islami amla. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh umat Islam mempunyai lebih dari satu pemimpin. Artinya apa? Wajib umat Islam mempunyai seorang pemimpin. Itulah khalifah. Idza tasa'darul islami amla, baik ketika wilayah Islam luas ataupun tidak, fi asrin wahidin, dalam satu masa. Itulah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang ternyata qaulnya dikutip pula oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Ustaz, kenapa harus meneriakkan khilafah? Karena kalau bukan khilafah, apalagi solusi untuk saudara-saudara kita di Palestina? Oki tidak mungkin, PBB tidak mungkin. Maka kenapa harus khilafah yang menjadi solusi yang harus terus disampaikan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia? Karena sejarah membuktikan ketika umat Islam masih mempunyai khalifah, masih ada sistem khilafah yang mempersatukannya. Saudara-saudara kita di Palestina,
tidak semenderita seperti sekarang ini. Mereka bersatu padu dalam satu ikatan yang sama, ukhuwah Islamiyah, sehingga kekuatan jihad pun luar biasa hebatnya. Orang-orang kafir tidak ada yang berani macam-macam terhadap kaum muslimin. Maka inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan kaidah yang dibuat oleh Syekh Sulaiman Ad-Dumaji, menyampaikan bahwa jihad itu merupakan wajib hukumnya, dan jihad tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya ukhuwah Islamiyah yang kokoh di tengah-tengah umat Islam. Dan ukhuwah Islamiyah yang wajib itu tidak akan terlaksana secara sempurna tanpa adanya khilafah. Maka khilafah itu wajib hukumnya. Maka muncullah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara-perkara wajib yang tidak terlaksana secara sempurna, maka adanya sesuatu itu merupakan wajib hukumnya. Perkara-perkara wajib yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu adalah wajib hukumnya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang seharusnya kita pahami. Sehingga apabila sampai saat ini kita berpikir, ya Allah ya Rabb, kasihan sekali saudara-saudara kita di Palestina, sampai saat ini seperti sudah tidak ada lagi solusi atas mereka, maka ketahuilah solusi hakiki atas mereka adalah manakala khilafah Islamiyah benar-benar tegak kembali di tengah-tengah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayuhal muslimun al mu'minuna rahimakumullah, janganlah kemudian kita menjadi orang-orang yang pasif terhadap perkara itu, apalagi kita menjadi orang-orang yang menentang terhadap perjuangannya. Karena apabila kita benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina, maka seharusnya itulah yang menjadi perhatian kita bersama. Apabila tidak, maka demi Allah bohong kita memperjuangkan Palestina. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.